Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Darmawan di Prasetyo di Nyantri Channel. Apa kabar teman-teman semua yang berada di rumah atau di mana saja yang menonton video ini? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid. Jadi dalam surah Al-Muzammil ayat 4 itu yang bunyinya warattilil Qur'ana tartila, ya, dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Tartila itu perlahan-lahan. Yang dimaksud dengan perlahan-lahan adalah sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid dan juga artinya kita bisa mengerti. Kemudian apa yang kita baca itu masuk ke dalam hati kita. Itu yang dimaksud dengan perlahan-lahan. Jadi segitu pentingnya bahwasanya kita harus mempelajari ilmu tajwid. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa itu ilmu tajwid. Ilmu tajwid di dalam buku Gontor kelas 1 itu dituliskan bahwasanya ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah dan cara membaca Al-Qur'an yang sebaik-baiknya. Jadi di dalam ilmu tajwid itu berbagai macam kaidah-kaidah dalam membaca Al-Qur'an supaya bacaan kita tuh bisa diresapi oleh orang lain, bahkan untuk kita sendiri gitu. Kemudian apa tujuan kita mempelajari ilmu tajwid ini? Tujuan kita mempelajari ilmu tajwid adalah supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tajwid. Kemudian apa saja yang mencakupi di dalam ilmu tajwid tersebut? Apa yang dicakup dalam ilmu tajwid tersebut? Apa yang kita pelajari? Di situ kita mempelajari tentang huruf hijaiyah yang 29 itu, dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah. Ya. Nah, di situ kita mempelajari huruf-huruf tersebut dan juga harokat-harokat fathah, kasrah, dhamma atau tanda-tanda yang lainnya itu ada tasydid, ada sukun. Nah, jadi apa hubungan antara harokat-harokat tersebut atau tanda-tanda tersebut dengan huruf-huruf tersebut? Di situ maka banyak banget hubungan antara huruf-huruf dan harokat-harokat. Di situ kita itulah yang dicakup dalam ilmu tajwid. Mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah fardu yang diwajibkan untuk beberapa orang atau dalam suatu kelompok. Apabila telah dikerjakan oleh satu orang, maka gugur semuanya. Gini contohnya, misalkan kita di dalam suatu wilayah atau daerah, apabila kita sudah mempelajari ilmu tajwid satu orang aja yang mempelajari ilmu tajwid, maka udah gugur fardu tersebut. Jadi kita bebas dari dosa. Hukum membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid itu wajib ain atau fardu ain. Fardu atau suatu kewajiban oleh masing-masing mukallaf atau masing-masing individu. Jadi membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid itu sangat penting bagi kita semua, karena diwajibkan untuk setiap orang membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid. Tapi bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwasanya membaca perlahan-lahan itu atau yang masih belaka-beleko itu mendapatkan dua? Ya, itu benar. Itu nggak apa-apa untuk orang yang masih belajar Al-Quran membaca dengan sebisanya walaupun belum lancar atau ilmu tajwidnya kurang pas. Apabila orang yang sudah mengerti ilmu tajwid tapi ia tidak menggunakan ilmu tajwid, maka hukumnya dosa. Itu ya teman-teman. Semoga dengan postingan saya video ini kita semua bisa mempelajari, bisa semangat atau bisa termotivasi untuk mempelajari ilmu tajwid, karena ilmu tajwid ini yang berhubungan dengan kalamullah atau Al-Quran, sehingga kita harus benar-benar bisa dalam ilmu tajwid ini dengan membaca Al-Quran yang baik dan benar, dari makhrajnya, dari idgham atau gunnah atau harokat-harokatnya gitu, kita bisa mengerti di situ kan. Jadi orang yang mendengar itu akan terbawa gitu. Kalau kita sudah bisa mempelajari sudah membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid. Jadi
untuk teman-teman semua, marilah kita semangat untuk mempelajari ilmu tajwid. Nah, untuk video-video saya selanjutnya kita akan membahas tentang bab per bab ilmu tajwid, dalam ilmu tajwid dari makhraj, dari hukum dan sukun dan tanwin dan seterusnya. Terima kasih untuk kalian semua yang menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya kita atau teman-teman semua yang belum tahu dengan video ini dan bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri.